Ada air jalan, tapi apa? Daripada dia sakit setelah mandi, jadi cukup tayamum. Padahal air ada. Nah, sampai kapan ini boleh dilakukan? Sampai dia sudah sehat dan dia sudah wajib mandi jengah. Nggak ada. Hanya yang 4 rakaat saja. Bismillah. Menjamaknya, hukumnya menjamak. Ulama menyebutkan sunnah. Jadi mengqashar wajib, menjamaknya sunnah. Ya, menjamaknya sunnah. Tetapi kalau antum sampai misalkan di rumah keluarga, di satu perjalanan ketemu misalkan dari gas dari Jakarta sampai katakan ke Banyuwangi, mampir di Ponorogo ketemu family. Antum nginep di situ. Masjid deket, adzan berkumandang. Asalnya antum nggak sholat di masjid dan antum mengqashar di rumah tersebut, nggak masalah, rukhsah. Ya, tapi alangkah baiknya antum mendengar jawaban adzan masjid yang di dekat rumah tersebut dari famili antum. Kedua, orang-orang awam dari famili antum yang nggak paham ilmu fikih, dia bakal bilang, ini katanya sudah hijrah, sholat kok nggak di masjid. Nah, juga demikian, Syekh, para masyayikh kami juga demikian. Datang ke Indonesia, ya mereka mendengar adzan dan mereka sebenarnya masih musafir walaupun sudah sampai sini. Ya, tapi mereka tetap memuliakan adzan dengan menjawab panggilan adzan dan mendatanginya. Salat berjamaah bersama mukim. Barakallahu fikum, ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Ya. Ketaatan-ketaatan Allah Subhanahu wa taala tetap didatangin, tetap didatangi dari salatnya dan tetap dengan membaca Al-Qur'annya. Jangan lupa zikir pagi petangnya dengan HP di bracket. Yang nggak hafal zikir pagi petang ya dibaca, ya dimanfaatkan intercom di perjalanan, bisa menyimak atau sambil dengerin murattal atau dengerin kajian, ya dengan syarat apa, tetap konsen dengan pandangan yang ada di depannya, ya pandangan yang ada di depannya. Farahimahumullah, yang berikutnya yang ketiga, nggak ada tapi ayahnya ada, ayatakhallaq bil akhlaq al fadilah minal karam bil badan wal ilm wal mal. Yang ketiga yang berikutnya yaitu berakhlak dengan akhlak yang mulia, dari kemuliaan dia, ya badan dia, kemuliaan dia. Contoh ketika musafir, nggak luput ketika antum jadi kafilah, pasti namanya rombongan-rombongan, ya rombongan-rombongan. Jadikan orang yang mulia, kasratul ata, banyak memberi orang tukang parkir atau orang di pinggir jalan, ya orang miskin. Ketika antum naik motor, sering kan kita lihat ada rumah yang subhanallah kondisinya sangat mengenaskan, ya ada bapak-bapak tua yang sudah usia 70 tahun masih dorong gerobak jualan, nggak tahu anaknya kemana. Itu pemandangan nyata yang antum dapat yang mungkin orang lain nggak dapat. Terlebih ketika masuk pelosok-pelosok. Saat itu makanya ketika safar siapin uang, ya jadi orang yang kathratul ata, banyak kasih. Nggak harus dipamerin dikasih, nggak harus dibikin video setiap ngasih, nggak harus kita foto, nih saya ngasih nih, nggak usah, kasih dah. Nah, diem kasih. Nah, kadang video dibikin ya oleh para asatidzah untuk apa? Menambah semangat yang lain. Contoh, tak mengapa. Dan bukan itu ria, bukan, tapi untuk apa? Ajakan. Ya, mengingatkan kita. Bukan di tengah perjalanan malah apa? Wa yaqbiduna aydiyahum, harta disimpan, diikat. Ya, dipikir dengan dia nyimpen duit di bank, nyimpen duit di rumah, ketika safar nggak bawa banyak duit. Dipikir dengan cara itu, ya dia bakal tambah kaya. Enggak. Duit yang di rumah belum tentu menambah rezeki. Tapi ketika antum bawa duit, kasih, traktir temen, kasih ini itu akan nambah rezeki. Ya, bukan disimpan di rumah, dipikir duit bakal numpuk, di bank duit bakal numpuk. Enggak. Justru dengan dikasih, uang bakal datang. Demikian rahasia suksesnya Abdurrahman bin Auf. Keluarkan duit,
kasih lagi sama Allah. Nggak pengen harta, dikasih lagi sama Allah. Ketiga kalinya dikasih semua harta, dikasih lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di jalan, ketika makan, tak luput antara kita pasti sering traktir. Rebutan traktir. Bukan ketika waktu bayar, pura-pura kamar mandi, kata Ustaz Subhan. Udah waktunya ke kasir, pura-puranya sana, pura-pura sana. Siapa yang bayar nanti? Nah, kenapa? Kadang itu kenyataan. Itu penyakitnya musafir. Makanya kalau antum ingin dapat teman akrab, ajak safar. Itu wasiat Umar bin Khattab. Ya, kalau antum ingin cari teman akrab, ketika mungkin lihat dia muamalah dengan istri, dengan anaknya, bengis apa enggak, ya, rahmah apa enggak, sayang apa enggak, sering teriak apa enggak. Kalau sudah safar, melihat dia enggak baik, ketika mungkin melihat enggak baik, dia enggak baik, jangan jadikan teman akrab, karena dia bakal jadi benalu pertemanan kita. Ya, dia hanya jadi teman yang toksik. Ya, dunia wal akhirah. Wah subhanallah, ya, perhatikan, saat itu jadi orang yang kasratul atha, banyak infak sedekah, banyak berikan manfaat. Nah, juga al-karam ini mulia dengan apa? Di antara dengan harta, kasih makanan teman, ya, teman dikasih makanan, yang lagi tahu diri mungkin lagi haus, tiba-tiba apa? Kan kita safar nih pakai balaklava, pakai helm, jepit lagi. Emang helmnya tutup total atau helmnya modular misalkan, ya, terus jaketnya rata-rata pakai safety dan panas, celananya panas, motornya panas-panas, sisinya gede-gede, lewat Tegal, panas. Tiba-tiba antum pusing, ini penyakitnya musafir, yang dari sisi medis. Pusing, keliengan, ya, tiba-tiba lemes. Berarti kira-kira apa yang terjadi? Hah? Dehidrasi. Antum sudah dehidrasi. Jadi kalau sudah kayak gini, antum bakal ngantuk, mencelakakan diri sendiri. Harus meleper. Yang lain ngegas, biar ngegas. Ngomong intercom. Sorry ya, aku ke belakang meleper dulu, ngantuk banget, nggak kuat. Ya udah meleper. Minum air kelapa, menggantikan elektrolit yang kebuang, ya, mengistirahatkan tubuh. Dan disebutkan Ibnu Qayyim termasuk kebiasaan Nabi, ketika dia ngantuk, dia nggak menahannya. Alias apa? Selesaikan hak tubuh. Kalau ngantuk, rebahin. Itu wasiat Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tibbun Nabawi. Kalau ngantuk, sudah rebahin. Istirahat. Tidur 5 menit, 7 menit rasanya kayak berjam-jam. Ngegas, sehat lagi. Daripada udah mikroslip dipaksakan terus. Tiba-tiba nubruk. Kalau sudah nubruk, nyesel. Bisa mengancam jiwa, ya, harta dia, kendaraan dia, bahkan jiwa orang lain. Makanya Nabi bersabda, la dharar wa la dhirar. Gak boleh bahayakan diri sendiri, gak boleh bahayakan orang lain. Ya, orang mikroslip membahayakan diri sendiri, membahayakan hartanya dia juga membahayakan orang di sekitarnya, termasuk termasuk apa? Orang di depannya, orang di belakangnya. Gara-gara mikroslip, dia sambil ngegas terus mikroslip. Yang di depannya nanti ada suami istri, ada anak, ada mobil, ada yang, ya, macam-macam kondisi, tiba-tiba kita tubruk, naudzubillah, nasallahu ya. Ya, akhirnya malah petaka. Ya, jadinya apa? Penyesalan. Nanti bakal ngomong, ya Allah, kenapa aku tadi nggak meleper? Nggak usah bilang kenapa tadi nggak meleper. Ini lau min babi syaitan. Ya, makanya kalau udah ngantuk, udah meleper aja. Ya, dan kadang kopi itu bukan obat. Kopi hanya bikin jantung lelah, bisa jadi. Kalau sudah ngantuk, dipaksa nggak usah ngopi. Obat paling enak, kasih tubuh ini hak. Haknya apa? Istirahatkan otak, mata, jantung, udah istirahat. Nah, kalau kopi hanya maksa mata melek, otak semakin panas, jantung berdebar, kuat lagi, tapi sebenarnya tubuh lelah. Dia nggak menghilangkan lelah. Dia justru memaksa. Ini yang ada saatnya, biker, orang yang sering safar, ada saatnya jantung kelelahan. Kenapa? Dipaksa terus. Nah, Fa'ini rahimahumullah, yang pertama, karom, kemuliaan. Jadi kalau mau dapat teman akrab, ajak dia safar. Tahu, ini orang bakhil, kikir, pelit, medit, cerai, syahi, syuh, atau bukhul, apa enggak? Egois apa enggak nih orang ketika safar? Dilihat.
Ketika pulang ke rumah dengan istrinya gimana? Kalau sama istrinya pelit, sama anaknya pelit, ketika safar pelit, nggak usah jadi teman akrab. Sama kalau antum mau mencarikan pasangan untuk anak antum, untuk putri antum, cari calon menantu antum yang nggak pelit. Karena kalau dapat menantu laki-laki yang pelit, bakal terbengkalai, tersiksa putri antum. Jadi carikan apa? Carikan menantu yang karim. Kenapa? Kadang kita naik motoran, ketemu di situ. Oh ini punya anak, oh ini punya anak. Yuk kita jodohin. Nah, lihat bapaknya, lihat anaknya ketika safar juga. Nah, karena apa? Pelit ini termasuk akhlak yang tercela. Ya. Kemudian termasuk akhlak mulia apa? Dengan badan dia. Ya, dengan badan dia. Misalnya ketika ada masalah trouble, kemarin kita kemana lewat Majalengka ya. Tiba-tiba rantainya lepas. Nah, pas tanjakan miring lagi, pas tanjakan mundur susah, maju susah. Akhirnya mobil di stop, ya, dipinggirin motornya. Udah nih Cimadek ambil kayu tongkat dah, ongkek-ongkek. Terus datang teman-teman. Ini termasuk apa? Kelihatan orang akhlak baik, mulia, kelihatan bagaimana muamalah dia dengan temannya. Ya, bagaimana muamalah dia. Jangan sampai, aduh, ini motor masalah terus ini. Udah tinggal-tinggal. Nah, itu ciri-ciri gak bisa jadi teman akrab. Memang ada motor teman masalah, dia juga nggak mau masalah. Dia sudah berusaha menyiapkan sebelum safar. Ini pokoknya sudah dicek semua, udah oke. Bismillah tawakal Allah. Ada masalah di jalan ya qadarullahu wa masyafa'al. Nah, jangan bilang, oh ini si fulan ini loh. Oh motornya motor tua. Oh si fulan ini. Enggak ya. Ya, motor tua kalau dirawat, Masya Allah. Ya, dia sudah berusaha semampunya. Ya, Jangan sampai touring pilih-pilih sebagaimana pilih-pilih kalau punya temen cakep, enak jadi temen. Kalau dia banyak duit, jadi temen. Kalau dia motornya tua, nggak mau touring sama dia, jadi teman sama dia. Kalau motornya baru, yuk kita temenan. Ini pertemanan karena dunia. Orang yang berteman karena dunia nggak akan langgeng. Ya, ketika saatnya dunia hilang dari diri dia, yang dulunya dia cakep, dibayar. ketika dia sudah tua, nggak akan berteman lagi sama dia. Ya, Ya, ketika motornya motornya tahun baru, motornya mewah, suatu dia carinya pertemanan seperti itu. Ketika satu saat dia bangkrut, nggak punya motor, akhirnya utang. pisah pertemanan dia. Coba. Ini pertemanan bukan karena Allah dan untuk Allah. Bukan karena lillah wa fillah. Tapi untuk apa? Syahwat dunia. Syahwat dunia. Juga al-ilm. Berakhlak dengan ilmu. Tunjukkan kalau kita menuntut ilmu. Ya, di antara teman kita saling menghidupkan ilmu. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Habis tidur malam hari, biasanya kalau teman-teman sini ya, Muslim Baker, mesti ada kajian habis subuh. Alhamdulillah, nikmat. Ada ilmu. Ya, nggak ada ustadznya, cari yang paling punya ilmu dari antara teman-teman. Walaupun bukan ustadz, tapi dia ilmunya paling mending. Menuntut ilmunya lebih lama. Dia sudah pernah belajar kitab ini, kitab itu. Maju. Nggak usah malu-malu, nggak harus ustadz. Ya, karena Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dari gua walaupun satu ayat untuk apa? Memberikan faedah. Ya, memberikan faedah. Fa ini rahimakumullah jami'an. Kita semua apa? Penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu. Teman-teman yang menunjuk antum misalkan, maju aja antum. Antum yang ilmunya lebih mumpuni. Antum aja. Antum jadi imam sekaligus isi kajian misalkan. Fa ini rahimakumullah dengan ilmu dan kemudian dipraktekkan. Wal mal dengan hartanya juga. Dengan hartanya juga. Kadang kalau safar kayak kemarin safar ke Solo, ternyata kok stang goyang-goyang, nggak enak. Ya, ternyata ada masalah juga pada kampas rem habis. Ya, kemudian eh homester juga masalah. Tiba-tiba langsung dihandle, kampas rem langsung diganti teman-teman. Ini Masya Allah. Ya, apalagi dia menservis musafir. Yang musafir doanya mustajab. Ucapan jazakallahnya musafir sama yang bukan musafir ya beda. Yang musafir bisa jadi semoga Allah balas kebaikanmu langsung didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gak ada hijab antara musafir
dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hijab antara doa orang yang terdolimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ini rahimahumullah, maka apa? Fahris fahris ala ma yanfa'uk. Semangatlah dengan apa-apa yang bermanfaat untuk diri Anda. Kemudian barakallahu fikum rahimahumullah, juga hajat-hajat safar di antara teman-teman. Kadang ada teman-teman yang Masya Allah, mereka itu pengen jadi orang manfaat di antara teman-teman yang safar. Ada yang rantainya kering, rantainya dikasih pelumas. Ada yang helmnya kotor, tiba-tiba dispray, disemprot helmnya, digosok. Nggak disuruh. Dan ini menunjukkan apa? Akhlak mulia. Ada teman ketika mau berangkat, setelah sarapan, mau berangkat, ada yang satu orang keliling di motor-motor. Lihat siapa ulinya yang paling kurang. Itu Masya Allah. Nah, ini semakin kita berbuat baik, ya, akan menjadikan teman yang lain juga ikut berbuat baik. Sebagaimana gayung bersambut. Semuanya saling berbuat baik. Coba kalau yang touring, satu kafilah, musafirnya, orang-orang nggak punya ilmu. Ya, semuanya pada ngerokok. Ngerokok pakai tangan kiri lagi. Padahal ngerokok pakai tangan kanan nggak boleh. Ya. Oh subhanallah. Kemudian ada yang subhanallah sibuk dengerin musik. Kemudian satu lagi mojok sama perempuan. Ya, satu lagi ini itu ngelihatnya nggak jelas yang haram untuk dilihat. Suasananya kalau antum masuk sama orang-orang seperti ini, demi Allah, antum sudah nggak sefrekuensi. Antum bakal sakit. Kalau antum maksain diri, bisa-bisa antum kegeret sama mereka. Al-jalis janis. Menjalis janis. Kalau kita duduk kayak mereka, kita bakal satu spesies kayak mereka. Jadi kalau nggak sefrekuensi, udah nggak usah dipaksakan masuk sama mereka. Farahmanallah jami'an. Barakallahu fikum. Juga demikian, ketika antum berbuat baik, itu harusnya apa? Minti bin nafs. Dari diri antum sendiri, jangan merasa kepaksa. Jangan merasa kepepet. Ya, misalkan lagi makan bayar-bayar, bro, kamu aja yang bayar, bro. Ya, kamu aja yang bayar. Kamu kan ini, kamu. Nanti akhirnya dia berbuat baik karena apa? Karena seperti unsur paksaan. Jangan lakukan kayak gini. Ini bukan akhlak yang baik. Biarkan seseorang ingin mentraktir kita berbuat baik tanpa disuruh. Berbuat baik apa? Minti bin nafs. Dari harta dia yang halal dan dia pengen membayar dalam keadaan dada dia lebar. Bukan dipaksa. Ya, lihat kalau orang-orang awam ya sering nodong. Udah kamu bayar, kamu ini tiba-tiba ditinggal dan sebagainya. Ini termasuk aib, nggak cocok bagi orang muslim. Ya, nggak cocok bagi orang muslim. Juga demikian para musafir, mereka harus dipenuhi dengan sifat rifq, lemah lembut dengan saudaranya. Jangan sering apa? Ngeprank saudaranya, ngebully temennya yang sama-sama musafir. Jangan. Ya. Juga harus apa? Rifq. Ada temennya yang kelemot, lembek banget. Itu bang model dia. Ya jangan dibentak terus, jangan disindir terus, jangan dimarahin terus. Rifq, lemah lembut. Allah ciptakan kita beda-beda. Ada orang yang tegas, ada orang yang nggak tegas, ada yang orang gercep, ada yang orang kelemat-kelemet, ya. Wah ini beda-beda. Makanya kita tahu watak mereka juga kita harus lembut, sabar sama mereka. Dan perlu apa? Nah yang namanya idkhal as-surur, masukkan rasa senang kepada saudara kita. Saudara kita lagi capek, tiba-tiba bawain wedang, kamu lagi capek ya. Aku lihat kamu tadi naik motor sudah goyang-goyang terus kepala terus nunduk-nunduk. Diajak ngobrol di intercom nggak ada suaranya, kayak kamu udah ngantuk banget. Ini wedang ada secangnya. Secangnya bagus untuk nguatin tenaga kamu, nguatin liver kamu. Minum dulu ya. Masya Allah. Idkhalus surur, kasih kebahagiaan, kasih kabar gembira. Jangan ditakut-takuti, jangan dicela, jangan dimaki, jangan digibai, jangan diadu domba. Nah, masukkan apa? Kesenangan untuk diri dia. Kemudian juga berikutnya rahimakumullah, yang keempat, ketika safar
Sebagaimana dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabit dari beliau, idza wada'a rijlahu fi markubihi falyaqul, kalau sudah kakinya naik tunggangan, ya kakinya sudah naik tunggangan, maka katakan bismillah. Ya, katakan apa? Bismillah. Fa idza rakaba wastaqarra alaih falyadhkur ni'matallah alaih bitaisir hadal markub lahu. Ya, naik baca bismillah. Kalau sudah mantap di atas kendaraan, ingatlah nikmat Allah dan kemudahan dari Allah akan tunggangan ini. Itu penting. Jangan naik motor, baca bismillah tapi mikir, ya Allah motorku jelek banget ya Allah. Udah motornya kuno, ya, udah motornya nggak eye catching, ya, udah yang teman-teman motornya cakep-cakep, motorku sendiri paling jelek. Jangan. Anda naik naik kendaraan, baca bismillah, ingat ini nikmat Allah. Makanya kalau dapat kendaraan, ada sunnah juga yang disebutkan Nabi SAW. Sebagaimana kita setelah mendapat wanita idaman kita, kita nikahi dia, pegang kepalanya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Hafal ini. Ya Allah, aku berharap kebaikan dari wanita ini ya Allah, dan tabiat yang ada pada diri dia ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari jeleknya wanita ini dan tabiat pada wanita ini. Itu dipegang kepalanya, baca doa ini. Antum dulu baca nggak untuk istri antum? Baru menikah, baca nggak? Baca apa nggak? Kalau nggak baca gimana, Tat? Apa cek lagi, Tat? Cari wanita lagi, Tat? Ya. Atau yang lama boleh dipegang kepalanya, baca juga ini, saat biar nggak mendatangkan tabiat yang buruk. Karena penting. Tabiat wanita juga gampang dibolak-balik. Dia sering haid dan nifas, gampang diserang setan. Ya, emosinya sering berubah-ubah. Ya, disebutkan Nabi mereka kal qawarir, seperti gelas-gelas kaca, fisiknya lemah, hatinya lemah. Disebutkan Nabi wanita itu nakas akal wadin, agama dan akalnya lemah. Makanya biar nggak dapat tabiat jelek dari istri Anda, pegang kepalanya. Kemudian juga kalau Nabi dapat di zaman dahulu budak. Di zaman sekarang nggak ada perbudakan. Adanya di Malaysia ada budak-budak kecil saja. Ya. Wah, tapi bukan perbudakan. Wah, kalau dapat ART, pegang kepalanya. Kalau ART-nya perempuan, biar istri antum yang pegang, bacakan doa. Dan kalau dapat motor, nah baca doa ini juga. Sebagaimana Nabi pernah ketika dapat onta, dipegang punuknya, kemudian Nabi membaca doa ini juga. Sama, antum punya motor baru, beli motor bekas, baca doa ini. Vicky udah baca doa? Mana Vicky? Hah? Nah, kan ganti-ganti motor. Nah, baca doa. Jangan sampai kita nggak hafal doanya. Baca doa. Ganti motor, baca doa. Kenapa? Biar motor itu nggak mendatangkan malapetaka bagi diri kita. Sebagaimana wanita, istri itu tidak mendatangkan malapetaka bagi si suami. Ya, baca doa ini. Kemudian baca doa. Ketika keluar rumah, jangan lupa sebelum naik motor keluar rumah, Bismillah, tawakkal 'alallah, wala haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian ketika naik motor atau naik kendaraan tunggangannya, baca Bismillah. Ya. Kalau dia nggak safar, ya Bismillah, tawakkal 'alallah, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini tiap hari. Kalau nggak safar, tiap hari motoran, baca doa ini. Mobil juga gitu, baca doa ini. Ya, disebutkan oleh para ulama, kalau kita naik kendaraan baca doa ini, setan nggak ikut menunggangi kendaraan kita. Sebagaimana antum masuk rumah, baca Bismillah, Assalamualaikum, setan berkata apa? Celaka. Malam ini nggak dapat tempat tidur,
nggak dapat tempat bermalam, nggak dapat makan malam. Seperti antum ketika mendatangi istri antum, baca doa Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, setan nggak ikut mendatangi antum dengan istri antum. Ketika antum baca Bismillah sebelum makan, setan nggak ikut makan. Ini penting. Ketika mau safar, baca doa safar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi 'anna bu'da. Allahumma anta as-sahibu fi safari wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandhar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ya. Fa ini Anda lakukan ketika Anda safar. Kemudian rahmanakumullah, ketika safar sampailah satu daerah. Ya. Bismillah. Berhentilah satu daerah. Maka ketika sampai satu daerah, kemudian kita baca doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa sampai satu daerah tersebut, sampai satu manzil, maka apa? Ketika dia masuk, disebutkan apa? Lam yadurrahu syai'an hatta yartahila min manzilihi dzalik. Gak akan membahayakan diri dia. Sesuatu apapun sampai dia pindah dari tempat tersebut. Contoh, banyak teman-teman katakan lewat satu daerah. Malam-malam lagi safarnya. Mampir di kafe misalkan. Baca doa. Doa ini biar gak membahayakan diri Anda. Dan safar di malam hari, keutamanya apa? Bumi seperti dilipat. Tapi nggak boleh safar di malam hari satu atau dua orang. Minimalnya 3 orang. Minimalnya apa? 3 orang. Kenapa? Kalau safar sendirian, setan bersama dia. Safar cuma 2 orang, setan bersama dia. Safar bertiga, dia bersama jamaah. Ada teman kita waktu itu, salah satu teman kita, satunya pakai BMW, satunya pakai Ducati. Lewat jam 9 malam, di mana? Di Pasir Berbisi. Di mana? Di Bromo. Ya, Sakit. naik motor jam 9 malam nggak ada lampu. Minum sirup cacing. Yang satunya udah ngelihat sinyal ketap-ketip menunjukkan apa? Ban kempes. Pasti sembuh di sini. Oke. Ketika si Fulan ini Manut. mau ngasih tahu temennya yang motoran tadi, banku lagi kempes, dia tambah menjauh. Ini orang minta tolong tambah ditinggal jauh. Akhirnya yang merasa ban kempes tadi berhenti, merobohkan motornya, istirahat dulu. Ya, malam jam 9, gelap gulita. Kemudian yang tadi menjauh temennya datang lagi. Bro, dimintai tolong, ban kempes kok malah menjauh. Enggak, ban kamu nggak kempes. Tadi aku lihat di stang motor kamu ada pocongan duduk. Jadi setan itu punya massa, nggak kelihatan, tapi mereka punya berat. Mereka bisa dipegang, bisa disentuh. Nabi pernah mencekik dia. Khalid bin Walid pernah menebas setan yang sembunyi di patung. Ya, bahkan apa? Jin pun yang nggak nampak di hadapan Anda, ya, dia bisa jadi apa? Kalau jin perempuan bisa jadi seorang istri. Ya, banyak sekali kasus kami dapati. Ya, bapak-bapak pengen nikah lagi nggak diizini sama istrinya, nikah sama jin. Istri keduanya dari kalangan jin. Ulama khilaf antara boleh dan nggak boleh. Adapun nas yang melarangnya satu pun nggak ada. Ya, Syekh Mukbil termasuk yang memperbolehkan. Muridnya sendiri Syekh Muhammad Al-Imam tidak memperbolehkan. Sebagian masyayikh yang lainnya sebagian besar tidak memperbolehkan. Kenapa? Karena mereka bisa berbentuk-bentuk, berubah-ubah bentuk wajah mereka. Kadang nggak cantik, ditampakkan di depan suaminya yang manusia, jadi cantik. Nah, dan ini termasuk kedustaan. Itu yang dikhawatirkan. Tapi kenyataannya ketika mereka sudah nikah, anaknya kayak manusia. Ya, pernah Syekh kami cerita waktu itu, Syekh Fahad Al-Adni rahimahullah ta'ala,
Beliau cerita sebelum wafatnya dulu, ceritanya ada bapak-bapak punya anak, anaknya sudah usia 17 tahun. Si anak ini penasaran, Bi, kok aku dari dulu ya belum tahu ibuku, taunya ketika kecil, ketika masih usia balita, belum paham ibunya, disusuin terus sama ibunya. Tapi ketika sudah besar, 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 dirahasiakan dari ibunya. Pas saat 17 tahun ini, usia 17 tahun, si anak ini tanya, mana ibuku? Kamu kalau mau lihat ibumu di kamar sebelah. Di luar rumah ini ada kamar sebelah. Coba kamu cek ibuku ada di sana. Pintunya dipalang, dibuka palang pintunya. Dilihat ternyata di dalamnya apa? Seorang wanita, rambut panjang sampai ke tanah, pakai baju putih, sedang makan keledai, kepala keledai. Ternyata ibunya seorang jin, jinniyah. Ya, jinniyah. Faini rahimahullah, makanya apa? Safar di malam hari, ya terlebih, antum lebih harus apa? Pantas, lebih pantas untuk baca dzikir ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kadang ada sebagian orang mampir melipir ke kafe, beli kopi, makan ini itu, ketika besok balik lagi loh, ke kafenya nggak ada. Ternyata bukan kafenya manusia, kafenya jin. Ya, kafenya jin. Banyak terjadi, makanya harus banyak baca zikir. Kadang ada yang jalan, tadi jalannya lurus, tiba-tiba 1 bulan kemudian lewat lagi, jalannya sudah ada tikungannya. Ada 2 cabang, mana mungkin jalan ini, jembatan ini selesai, lewat sungai selesai dalam sebulan, nggak mungkin. Setelah dia baca zikir, tiba-tiba jembatan ini hilang. Ternyata itu jurang dan sungai. Subhanallah. Makanya rahmatullah, penyakit musafir yang paling berat, satu, kebodohan. Bodohnya dia dari ilmu, bodohnya dia dari syariat, bodohnya dia dari akhlak yang baik, bodohnya dia dari hukum-hukum safar. Fa ini rahimahumullah jami'an. Fa kemudian sebelum kita tutup, dari pengalaman sebagai bahan tadabbur, ketika antum musafir sama antum mukim, kalau anak tanya, antum lebih diutamakan menjaga pola makan ketika mukim atau musafir? Mukim atau musafir? Kenapa musafir? Nah, antum lihat, kalau antum makan sembarangan, kalau diare, diarenya di mana? Udah di rumah aja. Coba kalau antum salah pola makan, diare sepanjang jalan. Ada waktu itu teman kita, ya Allah ya teman-teman baik, teman akrab. Safar dari Medan sampai Jakarta. Ya, subhanallah, sama saya subhan waktu itu. Ada satu ikhwani, Masya Allah, kalau makan semua masuk. Ini kesempatan, ini nggak ada di Jawa makanan ini. Ya udah makan, tapi hati-hati ya. Makan, makan. Ternyata apa? Dia jadi sweeper, bukan hanya sweeper, super sweeper. Jadi Pak, teman-teman udah masuk hotel malam, ini nggak pulang-pulang. Jam 10 malam baru masuk hotel. Kenapa? Katanya setiap ketemu masjid melipir, buang air besar. Ngegas lagi ketemu masjid melipir, buang air besar. Alhamdulillah masih bisa diempet. Kalau nggak bisa diempet, nggak bisa ditahan naik motor, ya jadinya pakai pampers, pakai pembalut nanti. Coba. Jadi ketika apa? Ketika safar, justru kita lebih harus perhatian pola makan daripada nggak safar. Ya, kadang tantangan ketika bagi musafir apa? Makanan yang terhidang memang subhanallah ada makanan yang nggak ada di tempat kita. Misalkan lari ke Kapahiyang, ya ketemu dengan durian tembaga. Di Jawa nggak ada ini, Tat. Makan tuh durian tembaga 2 sampai 3 buah, bukan 3 biji. Makan, perutnya panas. Diare, berarti diare panas. Nah, kadang ada sebagian ini memang memanfaatkan momen-momen yang nggak ada menu. Itu memang nikmat dari Allah. Mubadir kalau nggak dicoba, iya dicoba, tapi jangan sampai berlebihan. Ya, jangan sampai berlebihan. Ini apa? Penyakitnya musafir. Ya, penyakitnya musafir. Kemudian penyakitnya musafir, selain tadi penyakit maknawi apa? Dari maksiat, dari kebodohan, dari syahwat, ya. Ada pun penyakit yang hissi seperti apa? Diare yang paling sering. Kemudian apa? Ambeien. Makanya bagi musafir,
Kalau naik motor terus, ada saatnya dia turun motor, lakukan relaksasi tubuh. Kemudian dia walaupun touring, ada saatnya dia berhenti nggak touring terus. Lagi di hotel atau nginep di rumah temen, saatnya apa? Olahraga, olahraga ringan. Olahraga nggak harus berat-berat, nggak harus cari tempat gym, nggak harus. Olahraga ringan, walaupun dia di tempat hotel, di tempat dia menginap. Ya, ada di link YouTube kami namanya senam jantung sederhana. Itu sebenarnya simpel banget, 10 menit bisa dilakukan untuk musafir. Ya. Kemudian penyakitnya musafir berikutnya dia bakal sering mengalami kesemutan pegel-pegel karena sering pegang, terutama bahu. Ya, makanya juga perlu apa? Dilenturin dengan apa? Gerakan, olahraga juga. Ya, apalagi kalau kebiasaan makan banyak, sudah ketahuan kolesterolnya tinggi, asam urat tinggi, bakal cepet kram, kaku, bahkan apa? Frozen shoulder, bahkan trigger finger. Apalagi pas hawanya dingin, berangkat sebelum subuh, ini bakal kaku semua. Sudah darahnya beku, ditambah kena dingin. Ya, kaku semua. Ada orang tipenya dingin, ya. Diajak ngobrol, kalau ngomong ngomongnya pelan, lembut. Gimana kabar antum? Alhamdulillah ana bkhair ya akhi. Lembut orangnya. Kalau naik motor, semuanya sudah on the back, dia masih nata tas. Mau naik, naiknya pelan-pelan. Terus kalau ngegas, teman-teman pada ngebar, brong brong. Kalau orang lembut, gitu. Kelihatan dari karakter, ya. Ini orang tipe dingin, lewat daerah dingin, dia bakal potensi sering sakit sendi. Makanya orang tipe dingin tipsnya konsumsi yang panas-panas. Bawa wedang jahe, ya, dikasih cabai Jawa, kasih tambahan merica, kapulaga, tambah serai, tambah apa itu soda, tambah propolis, tambah madu, panasin semua. Nah, ini apa? Karena dia dingin. Orang tipe dingin kalau naik motor bakal ngantukan. Ya, orang tipe dingin kalau naik motor gampang baperan, disalip temennya udah ngambek. Orang tipe panas nggak mau disalip, maunya paling depan. Kalau naik motor geber terus, brong brong gitu kan. Itu bawa karakter kadang. Nah, rahimahumullah jami'an. Kemudian berikutnya penyakitnya musafir, ya, di antaranya terkait dengan paru-paru. Makanya perlu penting kita pakai balaklava, ya. Dan kalau safar penting harus pakai helm, ya, full face atau modular minimalnya. Jangan pakai half face. Ya, pertama bahaya ketika jatuh, kedua dia masih angin masih masuk. Orang punya masalah paru-paru dingin, kena dingin tambah kena. Ya, kemudian pas apalagi motornya nggak ada windshieldnya, bakal kena. Dingin terus menghantam diri dia. Pulang-pulang safar, batuk-batuk. Pulang-pulang safar, akhirnya apa? Badan dia kedinginan. Nah, badan dia kedinginan. Ini yang harus ditadaburi ketika sering naik motor, ya. Dari diare, hati-hati dari diare, hati-hati dari dehidrasi, ya. Hati-hati juga dari ambeien, hati-hati dari penyakit paru, rematik, tipe dia yang dingin, kena dingin, ya. Kemudian orang yang panas, ketika kena hawa panas, dia bakal tambah kepanasan. Rasanya apa? Rambut gatal, tangan gatal semua. Karena kami dapati kasus ketika safar bersama kami, dia sakit terus, nyeri dada kiri. Alhamdulillah nggak sampai wafat. Ternyata diagnosanya apa? Ada penyumbatan jantung. Coba. Nah, begini hati-hati. Teman-teman yang suka motor, subhanallah sarapan pagi bakwan. 1 kilo lagi. Habis bakwan, minum es teh. Ya Allah, akalnya di mana? Ini habis gorengan dikasih es. La dharar wala dirar, jangan celakakan diri sendiri. Celakain orang lain. Wala taqtulu anfusakum, jangan. Ini gorengan dikasih es. Akhirnya nempel jadi plak usus. Gimana kalau di pembuluh darah? Gimana kalau di jantung? Makanya penyakit zaman sekarang banyak sekali orang pasang ring. Sebenarnya ring itu bukan obat, hanya menolong sementara. Nanti ada yang pasang ring, makannya masih ngaco, pasang ring lagi, masih ngaco lagi makannya, ring lagi ditambah, sampai 9 ring, sampai 10 ring. Kenapa? Dia nggak menghentikan sebab. Ya, rendang makan terus. Sehari berapa kali rendang? Habis rendang terus
masih konsumsi santan-santanan, ya, gule-gulean, tongseng-tongseng, nggak disertai sayur, nggak disertai buah, nggak disertai minum hangat, semuanya lemak semua. Akhirnya apa? Naik motor, tiba-tiba nyesek dada kiri. Tiba-tiba mata mulai kabur, tangan mulai lemes, tiba-tiba motor jatuh. Kenapa? Masalah jantung. Nah, fa'inna rahimakumullah, teman-teman motor, ya orang-orang musafir kadang ada penyakitnya apa? Penyakitnya dia nggak perhatian dengan makanan, olahraga, gerakan, dan pola tidurnya. Musafir saatnya tidur awal malam, saatnya tidur-tidur. Jangan kebiasaan teman-teman safar, ya Allah, habis makan malam ngobrol sampai jam 12 jam 1. Besok ngegas lagi. Akhirnya efeknya apa? Pasti ngantuk. Harusnya kita tahu diri. Enjoy, enjoy, tapi apa? Harus tahu diri. Kita ini umur sudah bukan sweet 17 lagi. Umur kita 40 tahun ke atas. Ya, uban sudah nggak bisa dihitung dengan jari. Udah susah ngitungnya saking banyaknya. Ya, lalu terus tidurnya masih sering begadang. Safarnya jauh, motornya berat. Ya, stresornya berat. Istri di rumah minta jatah kirimin mas, wah berat semua tuh. Tambah tua nanti. Nah, ini rahmatullah jami'an. Safar antum jadikan obat. Ketika antum berjumpa dengan orang-orang bertakwa, terutama para dai, orang-orang saleh, antum menuntut ilmu. Ketika safar antum untuk membantu orang-orang yang perlu dibantu, ada proyek sumur bor, Jimadik ada proyek. Nah, masya Allah, safar-safar taat kebaikan, maka harus diiringi dengan apa? Kesehatan. Nah, maka kebaikan dibantu dengan kesehatan. Farahmanakumullah, ya, maka pintu-pintu kebaikan ini perlu ditopang dengan apa? Fisik, istirahat, nutrisi, ya, ya, psikisnya juga harus dijaga. Makanya SOP-nya, orang yang sedang punya dendam, sedih berlebihan, jangan naik motor kalau berlebihan, ya. Kenapa? Khawatirnya akan mencelakakan diri dia, ya. Anda perhatikan safar antum, jangan safar yang nutrisi. Nutrisi hati ketika mendatangi orang-orang saleh. Nutrisi hati ketika antum lihat anak yatim, orang-orang miskin, ya. Biar ingat terus bersyukur kepada Allah. Termasuk belum lagi antum lihat gunung, lihat buah-buahan, lihat air terjun, lihat orang dicintai karena Allah, lihat orang nggak dikenal kemudian kenal. Ya, saat itu nutrisi juga. Ya, makanya ada hadis, hadisnya lemah tapi maknanya sangat indah. Ya, safaru tasihhu, safarlah kalian, kalian akan sehat. Wasumu tasihhu, puasalah kalian, kalian akan sehat. Memang hadisnya lemah, tapi kenyataannya kalau kita puasa, kita sehat. Yang jelas jangan ekstrim. Kemudian kita safar, kita bakal sehat. Tapi jangan terlalu sering safar. Juga jangan nggak pernah safar. Safar. Karena itu kebutuhan kita juga nikmat bagi diri kita. Walaupun itu kita atau minal adab, tapi ada nikmat di balik adab. Ya, adabnya dari sisi apa? Kita lelah, jauh dari istri, kena panas, kena hujan. Ya, tapi nikmatnya apa? Ketemu dengan orang cintai karena Allah. Ya, ketemu, lihat pemandangan indah, air terjun, tempat nggak pernah kita lihat, iman bertambah, mentadaburi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada satu dua pertanyaan. Tafadhol barakallahu fikum. Baik. Iya, apa nih? Siap. Ayo kok, kok bantuin ini yang kayak kita uang apa itu? Kan Waalaikumsalam itu warahmatullahi. kayak kameranya Herot. Oh, jadi bisa. Udah sih. Kenapa zaman kameranya rilis? Bisa. Orang. Tapi jalannya Ya, jalannya itu bisa kameranya. safar malam hari, Kameranya.
Ini dari sisi sunnah ya, dari sisi sunnah. Tapi kadang ada kalau darurat ya namanya ad-daruratu bihul mahdzurat. Perkara darurat membolehkan apa yang dilarang. Kalau memang nggak bisa kecuali dengan cara itu ya nggak apa-apa. Sambil diimbangi banyak zikir, ya diimbangi banyak zikir, ya. Kalau bisa, apalagi sama perempuan, asan jangan malam hari. Antum sama istri jangan malam hari. Safarnya kalau bisa pagi, ya. Karena apa? Bahaya di malam hari bisa bahaya berupa syaitan, bisa bahaya berupa penjahat berupa manusia. Kalau mereka mengganggu antum, mengganggu istri antum, apa yang antum lakukan? Bahaya juga dari sisi hewan, ya. Hewan-hewan yang keluar di malam hari yang berbahaya. Nah, itu nggak dianjurin, ya. Makanya safar di malam hari minimalnya ya 3 orang. Minimalnya 3 orang. Jadi baiknya antum di pagi hari. Kecuali kalau antum safar di malam hari ya bukan pakai motor tapi pakai mobil dan memang waktunya memungkinkannya memang malam, ya sudah. Memang kalau darurat ya sudah, ad-daruratu bihul mahdzurat. Perkara darurat membolehkan apa yang dilarang. Nabi tidak menganjurkan malam hari safar, tapi kalau darurat antum pakai mobil, kenapa? Pintu ada kuncinya, ada safety-nya. Tapi tetap ya paling afdal ya lebih aman ya, apalagi antum dengan istri ya di siang hari, di pagi hari atau siang hari. Tapi kalau memang darurat tak mengapa ya antum pilih jalur yang lebih aman. Jangan coba-coba jalur yang sudah dikenal tempatnya gelap, ya sudah terkenal dengan tempat perampokan dan lain sebagainya. Hendaknya menjauhi apa malapetaka. Termasuk ketika safar, jangan berharap ketemu musuh. Sebagaimana antum berharap pengen sakit, jangan. Kalau sehat, jangan pengen sakit. Sebagaimana Nabi pernah ketika menjaga perbatasan bersama para sahabatnya, ya menunggu musuh, kemudian sudah panas terik, dan Nabi bersabda, jangan tunggu musuh, jangan berharap berjumpa dengan musuh. Jadi selesai waktu itu Nabi menghentikan. Nah, antum juga demikian di malam hari. Mentang-mentang pakai GoPro, pakai kamera 360, nunggu penampakan setan. Ini penyakitnya musafir nih, biar viral. Salah ini. Kalau setan nggak datang, nggak nampak, jangan dicari. Kalau datang tiba-tiba di belakang motor antum, ya jangan kabur. Nah, harusnya seperti itu. Nah, kadang santai aja, nanti kalau ada pocongan datang kita lawan. Kalau nggak ada jangan tantang. Kalau dia datang ya ya jangan lari, jangan kabur. Harusnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Cukup insyaallah ya. Itu saja rahmatullah sambil waktu Ramatamah. Sisa waktu kita majelis. Hah? Ada pertanyaan? Oh, enggak, Pak Dani. Bapak Vespa, bukan anak Vespa, Bapak Vespa. Mari. Ya. Tinggal sarafnya dia yang akhirnya akibat dari itu dia telah jatuh ke dia yang tanpa dia sadari sehingga dia oleh Apa tadi? Ulangi pertanyaannya. Ada kaitan sama safar? yang saya sampaikan Hmm. baru ini Iya. bisa ya atau nafsu dia bersama yang mengganggu Oh, nah. itu begini. Nah, baik. Diabetes atau kencing manis, ya, diabetes atau kencing manis ini, ya, terutama kalau mau tanya obatnya, lihat dulu sebabnya. Kalau sebab hilang, akibat bakal hilang. Ya, apa penyebab diabetes dia? Ya,
Misalkan ada orang kena diabetes karena faktor makanan. Ya, sebagian profesor meneliti diabetes itu bukan turunan, tapi diabetes itu dari makanan. Kok kaitan sama orang tua gimana? Iya, pola makan orang tua sama si anak-anaknya dan anaknya sudah gede sama kayak orang tuanya. Ya, itu penelitian sebagian profesor. Ya. Kemudian berikutnya, kalau musafir, ketika musafir kadang dia apa? Justru ketika safar kadang orang nggak tahan dengan pola makan. Padahal kita pola makan sehat bisa di mana-mana saja. Walaupun safar, nggak safar, mukim, musafir tetap. Yang penting kita aja ngatur. Ini makanan sehat, nggak sehat. Ya, makanan terbentang ada di hadapan. Walaupun halal semua, ya belum tentu makanan halal itu nggak bikin sakit. Makanan halal kalau kelebihan, kombinasinya salah. Makanan halal kalau jadi pantangan penyakit dia, ya jadi penyakit. Tambah parah. Ya. Sekarang orang musafir, ya bisa jadi kena kencing manis gara-gara sering safar, gara-gara apa? Pertama istirahat dia kurang, kelelahan, terforsir dengan pekerjaan dan stres. Kalau mereka safarnya untuk kerja, kemudian dia nggak bisa menjaga makanan dia. Ya, maka dia kencing manis gara-gara safar, gara-gara sebab makanan. Gara-gara sebab makanan, nggak mengontrol makanan dia. Ketika ada di Aceh, makanannya semua dimakan semua. Ketika turun lagi ke Medan, semua dicoba semua. Nggak peduli jam berapa makannya, nggak peduli jumlah makanannya, nggak peduli berapa kali, nggak peduli pantangan penyakit dia sudah kencing manis apa matangannya dia nggak peduli. Dan penyakit jantung sering dialami pada orang yang kena diabetes. Kenapa? Makanya dikenal orang kalau sudah kena kencing manis, maka terbukalah pintu semua penyakit. Ya, termasuk penyakit jantung, penyakit ginjal, satu paket. Ya, kalau orang kena kencing manis, darah kental, jantung pun bahkan kelelahan dengan darah kental. Ya, saraf-saraf pun bakal lemah. Orang kencing manis identik dengan apa? Impoten dan seterusnya. Ya, semua kena semua. Makanya pintu semua penyakit. Ada orang yang kencing manis gara-gara apa? Gara-gara stres. Ya, pernah kami dapati ada bukan hanya kencing manis ditambahi gagal ginjal. Kencing manis plus gagal ginjal. Ternyata pola makannya ajaib. Puasanya dia ajaib. Saya dibanding si pasien ini nggak ada apa-apanya pola makan dan puasa saya. Ya, ketika kita tanya, kamu ada masalah dengan istri apa enggak? Itu tat, saya sakit terus dengan ucapan dia, pedes semua tat. Jadi istri ini yang bikin si suami ini kena kencing manis sampai berujung kepada cuci darah, berujung pada jantung sampai gagal jantung. Coba. Kenapa? Bermula dari masalah psikis. Jadi lihat dulu sebabnya, ya. Kalau kencing manisnya sudah tahu sebabnya apa, katakan psikis, diobati psikisnya, ya. Nggak boleh dia nyimpan sedih berlebihan, dirilis kesedihan dengan banyak baca Al-Quran, zikir kesedihan. Itu bisa hilang. Ketika ini hilang, kencing manis sembuh, jantung pun bakal membaik. Ya, jadi lihat sebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah sampai di sini ya. Semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Semoga Allah angkat penyakit orang-orang sakit di antara kita. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq. Allah perjumpakan kita di lain kesempatan dengan perjumpaan yang indah. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.